Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soimatul Hikmah Ramadan dari kelas Ilmu Lughah semester 1 yang akan menjelaskan tentang Babul Khomis Al-Qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsisu amrin utawi nertentakaken perkara mutlakon hale mutlak bi amri kelawan perkara kang liya. Wa ya tahsis iku alladzi perkara yadaunahu kang ngarani sapa banayun hu ing alladzi bil qasri kelawan aran qasar. Qasar secara bahasa adalah al-habsu, artinya menahan, melarang atau memenjarakan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 72 yang berbunyi hurum maqsuratun fil khiyam, artinya bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Sedangkan dalam istilah adalah mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain dengan suatu cara yang tertentu. Jadi menetapkan suatu hukum pada perkara yang disebutkan dalam kalam dan meniadakan hukum dari selainnya dengan menggunakan salah satu dari beberapa cara yang disebutkan. Untuk bagian pertama yang dinamakan yakni maksur. Yang bagian kedua dinamakan maksur alaih. Seperti contoh lafaz maqama illa zaitun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Jadi makna contoh di atas itu mengkhususkan berdiri pada Zaid dan meniadakan selain Zaid. Dan lafaz sebelum illa yaitu lafaz qoma dinamakan maksur, hukum yang dikhususkan. Sedangkan lafaz setelah illa yaitu lafaz zaitun dinamakan maksur alai, orang yang menerima pengkhususan. Jadi lafaz illa dan ma dinamakan thariqul qasri, tata cara qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunu ono apa qasar fil mausufi ing dalem perkara kang disifati wal ausofi lan pira-pira sifat. Wa huwa utawi qasar iku al haqiqiyu kang bangsa hakiki, kama kaya keterangan idhofi kang bangsa idhofi liqalbin krana faedah balik hukum au ta'yinin utawa faedah ta'yin au ifradi utawa faedah ifrad ka innama tarqa kaya semangsane den angkat bil isti'dadi kelawan cawis-cawis maring akhirat. Bagian qasar. Qasar dilihat dari hakikat dan kenyataan dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu qasar hakiki, dua qasar idhofi. Satu qasar hakiki yaitu qasar yang penghususan di dalamnya memandang hakikat dan kenyataan. Sekiranya hukum yang dikhususkan atau maksur pada maksur alaih tidak bisa terjadi pada selainnya. Yang kedua, qasar yang dilihat dari dua ujungnya, yaitu maksur dan maksur alaih. Baik qasar hakiki maupun qasar idhofi. Itu ada dua bagian dan kenyataan dibagi menjadi dua bagian, yaitu qasar sifat atas mausuf dan qasar mausuf atas sifatnya. Qasar idhofi. Qasar yang menghususkan di dalamnya itu dengan memandang pada sesuatu yang lain. Pembagian dari qasar idhofi. Qasar idhofi dengan kedua macamnya serta dengan memandang keadaan mukhatab terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama qasar qalb, yang kedua qasar ta'yin, dan yang ketiga qasar ifrad. Qasar qalb yaitu menentukan suatu perkara dengan perkara yang lain sebagai ganti perkara yang lain pula, di mana pendengar berkeyakinan kebalikan hukum yang ditetapkan. Kedua, qasar ta'yin, artinya menentukan, yaitu menghususkan suatu perkara dengan perkara yang lain sebagai ganti dari perkara yang lain pula, di mana pendengar bingung menentukan salah satu dari keduanya. Yang ketiga, qasar ifrad, yaitu menghususkan suatu perkara dengan perkara yang lain, bukan sebagai pengganti perkara yang lain pula, yaitu lafaz walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Imran ayat 189. yakni berarti pemfokusan hakiki, makna sebenarnya. Dua qasar idhofi yakni dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan contoh yang kedua dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berbunyi hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Taqsimul qasril idhofi, pembagian qasar idhofi. Yang pertama qasar qalb, dengan contoh dari qasar mausuf atas sifat yaitu lafat ma zaidun illa alimun. Yang dari qasar sifat atas mausuf yaitu lafat mal alimu illa zaidun. Yang kedua qasar ta'yin, yang dari qasar mausuf sifat yaitu lafat ma zaidun illa qaimun. Dari qasar sifat atas mausuf ma qoma illa zaidun. Yang ketiga qasar ifrad, yaitu dari qasar mausuf atas sifat ma zaitun illa katibun. Dari qasar sifat yaitu lafat ma katibun illa zaitun. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.